Cek cek suara saya masuk ke. Oke. Baik teman-teman, kita langsung mulai acaranya aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhan Falahi. Di sini saya sebagai Master of Ceremony pada acara Nalari malam hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kabar terlebih dahulu ya kepada teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, baik, baik. Oke, semangat semua ya. Mantap. Oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik teman-teman, acara pada malam hari ini yaitu adalah nalari atau nalar ilmiah dengan materi penelitian R&D. Pada peserta nalari diharapkan untuk mengisi pretest yang akan ada di kolom chat Zoom dan pengisiannya selama 5 menit ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada doa, ketiga pembacaan susunan acara, kemudian ada pembacaan CV oleh moderator, dan moderator mengambil alih, kemudian ada pembacaan CV pembicara, pemaparan materi oleh pembicara, kemudian ada sesi tanya-jawab, pemberian sertifikat kepada pemateri, selanjutnya ada penyerahan acara kepada MC, kemudian ada pemberian sertifikat kepada pemateri, kemudian dokumentasi, dan yang terakhir penutupan oleh MC. Baik, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Dari moderator kita yang keren banget pada malam hari ini, yaitu ada Kak Ellen. Halo Kak Ellen. Oh, Ya, gimana kabarnya Kak? Baik. alhamdulillah baik. Oke, mantap. Kak Burhan Baik, gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, izinkan saya membacakan CV-nya ya Kak. Di sini ada moderator kita bernama Esril Ellen Ranakosima. Kak Ellen adalah seorang mahasiswa semester 4 di Prodi Pendidikan Kimia yang berpikir kritis dan ambisius. Kemudian dapat mendesain dan membuat video menggunakan platform Canva, PixArt, InShot, atau CapCut. Selain itu juga mampu mempromosikan suatu barang makanan dan juga sudah memiliki bisnis. Wah, luar biasa nih. Kemudian untuk pengalamannya yaitu pernah ada di staf konsumsi LKTIN IDEA 6 Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini menjabat di staf PSDA KPM UNJ dan staf HPD di KPU FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Dan masih banyak lagi nih pengalamannya yang keren-keren banget. Untuk riwayat pendidikannya, Kak Ellen pernah bersekolah di SDN Depok Kidul 1 Kota Tegal, kemudian SMPN 2 Tegal, SMAN 22 Jakarta, dan saat ini berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Baik, cukup sekian untuk CV dari Kak Ellen. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ellen untuk memandu acara nalari pada malam hari ini. Silakan Kak.
Baik, terima kasih kepada Kak Burhan selaku MC. Perkenalkan, saya Esril Elendra Nakasima selaku moderator pada acara sesi kali ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita, yaitu Kak Adi. Boleh tolong operator? Baik, Masya Allah ini CV dari Kak Adi Rahman ya. Beliau. Kak Adi lahir di Sumedang pada tanggal 9 Agustus tahun 2000 yang berpendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018 hingga 2022. Lalu ada pengalaman kerja Kak Adi yaitu ada yang terbaru ini backend engineer yaitu pada 2022 November hingga sekarang. Lalu ada pengalaman organisasi Kak Adi yaitu Sanggar Seni Gentes SMA 1 Tasikmalaya, KPM UNJ, lalu Forum Mahasiswa Berprestasi FMIPA. Dan ada penghargaan Kak Adi nih. Masya Allah banyak banget ya teman-teman. Namun ada yang paling terbaru ini juara 2 LKTI bidang kesehatan dan lingkungan serta Friends tahun 2022. Lalu ada wah kemampuan Kak Adi nih. Komputerisasi, bahasa pemrograman, app development, UI UX design. Baik, apakah sudah terhubung dengan Kak Adi? Ya, halo. Halo Kak Adi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, diinformasikan kembali untuk teman-teman yang baru hadir atau yang belum mengisi pretest, diharapkan untuk segera mengisi pretest terlebih dahulu ya pada link yang akan diberikan kolom chat Zoom. Lalu pada acara kali ini dilaksanakan dengan pretest di awal, lalu presensi pada acara, lalu post test di akhir acara. Oh ya, selama pemaparan materi, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih yang ingin ditanyakan oleh Kak Adi, kepada Kak Adi. Nah, teman-teman bisa mengirim pertanyaan tersebut ke kolom chat Zoom dengan format nama underscore nama instansi underscore pertanyaan. Baik, langsung saja saya berikan kepada Kak Adi selaku pembicara acara pada kali ini. Saya persilahkan Kak Adi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Semoga di malam ini nih, di malam Sabtu ini, kita masih semangat ya buat belajar penelitian nih. Karena jarang-jarang kan nalari malam-malam. Nah, tadi udah diperkenalkan ya, nama saya Adi Rahman, bisa dipanggil Adi ataupun Kak Adi. Nah, di malam ini, di nalari yang ke-8 ini, saya mau sharing sih terkait salah satu jenis penelitian, yaitu penelitian R&D. Oke, di sini mungkin operator bisa tampilin PPT-nya. Oke, nah ya, sekarang kita bahas tentang penelitian research and development, ataupun dalam bahasa Indonesia itu penelitian dan pengembangan gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah ada yang pernah dengar nih terkait penelitian R&D ini, ataupun mungkin udah pernah itu ya bikin penelitian dengan metode research and development. Nah, di sini kita coba kulik lagi, kita bahas lagi, kita belajar bareng gitu ya. Dan mungkin nanti juga teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh di akhir sesi ini gitu ya. Nah, kita langsung aja ke materi yang pertama itu. Kita mulai dengan pembahasan apa sih itu penelitian research and development. Nah, di sini boleh di next slide. Nah, di sini saya ambil beberapa pengertian dari beberapa ahli tokoh gitu ya di bidang research and development ini. Yang pertama itu dari Borch and Gold di tahun 1983, di mana mereka mendefinisikan R&D itu sebagai penelitian pengembangan, sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.
Lalu ada dari Gay di tahun 1990, di mana beliau itu mendefinisikan R&D sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Lalu ini ada yang ketiga, boleh di next. Nah, dari ketiga ini dari Seals and Ritchie tahun 1994. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan suara saya kurang terdengar jelas ataupun misalkan kecepatan, boleh langsung di chat aja ya di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi. Untuk dari Sears and Ritchie ini, mereka mendefinisikan R&D itu sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program. Proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Lalu selanjutnya yang terakhir dari Sugiono di tahun 2016, beliau mendefinisikan R&D sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, jika kita rangkum ya dari keempat pengertian tadi dari berbagai tokoh, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penelitian pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan produk yang efektif dalam konteks pendidikan seperti metode pembelajaran, materi ajar, atau alat pembelajaran. Jadi kata kunci dari R&D ini memang adalah sebuah produk gitu ya. Jadi kita melakukan penelitian untuk menghasilkan sebuah produk gitu. Kalau kita lihat memang produk yang dihasilkan itu pada mulanya memang untuk di bidang pendidikan gitu ya. Misalkan kita ingin membuat bahan ajar ataupun alat pembelajaran ataupun media pembelajaran ya. Nah, tapi sebenarnya di masa kini penelitian R&D itu nggak hanya terbatas di bidang pendidikan aja, bisa saja di bidang sosial, ekonomi, pertanian dan lain-lain gitu ya. Jadi udah sangat luas gitu untuk bidang yang digunakan oleh penelitian R&D ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dari penelitian R&D itu sendiri. Nah, di sini ada tiga tujuan, yaitu pertama, menghasilkan suatu rancangan dari produk yang akan dikembangkan guna digunakan untuk meningkatkan kualitas produk sebelumnya. Rancangan produk tersebut adalah pengembangan produk sebelumnya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau penelitian R&D itu, output-nya itu menghasilkan sebuah produk. Namun, tidak harus produk baru ya. Jadi, bisa saja sudah ada produknya, cuman produk itu masih ada kekurangan, masih bisa ditingkatkan lagi ataupun ingin dikembangkan. Nah, bisa menggunakan penelitian R&D ini untuk mengembangkan atau meningkatkan fungsi atau guna dari produk yang sebelumnya sudah dihasilkan menggunakan penelitian R&D ini. Lalu selanjutnya adalah menguji keefektifan produk yang telah selesai dibuat melalui pengujian produk secara terbatas atau mikro, di mana produk tersebut akan diterapkan, lalu menguji keefektifan, efisiensi, dan kemenarikan produk yang dilakukan melalui pengujian produk di lapangan secara langsung pada cakupan yang lebih luas, di mana nantinya produk tersebut akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi, selain kita membuat sebuah produk gitu dari penelitian R&D ini, kita juga perlu menguji gitu, menguji keefektifan dan efisiensi dari produk yang kita buat. Supaya apa? Supaya nantinya ketika produk kita itu sudah diimplementasikan atau digunakan gitu ya, oleh misalkan oleh para siswa gitu. Nah, produk kita itu sudah layak untuk digunakan karena sebelumnya sudah dilakukan pengujian dahulu gitu. Dan pengujiannya itu biasanya dilakukan ada 2 tahap, di mana ada pengujian secara terbatas dulu atau secara mikro, dan selanjutnya ada pengujian di lapangan atau secara luas. Dan nantinya jika produknya sudah baik, sudah dinilai layak, maka produk itu bisa disebarluaskan gitu dan atau diimplementasikan. Nah, itu 3 tujuan utama dari penelitian R&D ini. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Nah, oh ya, ini mungkin PPT yang lama ya. Sebelumnya saya udah kirim file yang baru ke Raihan. Boleh mungkin operator. Oke, maaf ya. Sebelumnya ada perubahan di PPT. Hmm.
Oke, iya sudah benar yang ini. Boleh langsung ke slide 5. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih sebelumnya untuk operator. Nah, di sini mengapa sih kita perlu melakukan penelitian dan pengembangan? Di sini ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama itu kontribusi pada kemajuan di berbagai bidang. Maksudnya adalah ketika kita melakukan penelitian R&D, misalkan dalam bidang pertanian gitu ya, kita membuat sebuah produk atau alat untuk membantu petani menghasilkan hasil tani yang lebih efektif gitu, yang lebih berkualitas. Nah, secara tidak langsung kita juga berkontribusi untuk memajukan bidang pertanian tersebut gitu ya. Jadi dengan kita melakukan penelitian R&D, kita bisa memajukan berbagai bidang gitu. Tidak hanya misalkan bidang pendidikan, bisa bidang ekonomi dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ini, penelitian R&D juga memberikan keunggulan kompetitif untuk perusahaan ataupun organisasi gitu ya. Jadi ketika perusahaan berinvestasi untuk melakukan penelitian R&D, perusahaan akan bisa menghasilkan produk yang unggul gitu, unggul daripada kompetitornya sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi pemimpin di pasarnya gitu. Misalkan sebuah produk gitu ya, sebuah perusahaan motor gitu, dia melakukan penelitian R&D, dia ingin menciptakan motor yang hemat energi. Nah, itu secara tidak langsung dia juga menghasilkan produk yang lebih unggul gitu, unggul daripada kompetitor lainnya. Nah, salah satunya untuk menghasilkan produk yang unggul tersebut dengan melakukan penelitian R&D. Lalu yang ketiga ini, penelitian R&D juga dapat membantu dalam pemecahan masalah yang kompleks gitu. Karena namanya penelitian ya kita melakukan proses secara ilmiah, di mana salah satu langkahnya adalah mengidentifikasi sebuah permasalahan dan kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi salah satunya adalah dengan melakukan penelitian R&D. Lalu yang terakhir ini berkaitan dengan slide sebelumnya ya, karena setiap produk yang yang dihasilkan dari proses penelitian R&D itu tentunya sudah melalui pengujian keefektivitasan dan juga efisien gitu. Jadi hasil produk yang dihasilkan tersebut sudah pasti berkualitas dan juga efektif, sehingga nanti produk yang dihasilkan itu akan meningkat nih dari sisi efisiensi dan produktivitasnya. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik R&D. Ya, operator boleh di next. Next. Boleh, di sini tampilannya masih slide 5. Oke, nah selanjutnya karakteristik dari R&D ini. Di sini ada beberapa karakteristik dari R&D. Yang pertama itu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Lalu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut, lalu dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan, dan selanjutnya melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan.
Jadi intinya R&D itu dimulai dari kita melakukan studi literatur ataupun kita mencari masalah terlebih dahulu gitu ya, di mana nanti dari masalah tersebut akan dikembangkan sebuah produk gitu. Nanti produk tersebut akan dilakukan pengujian di lapangan, dan hasil dari pengujian tersebut tentunya misalkan ada feedback ataupun kekurangan dari hasil pengujiannya, dilakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan gitu supaya produk yang kita hasilkan itu seusaha mungkin mendekati sempurna gitu, walaupun tidak bisa 100% sempurna. Nah, selanjutnya di next. Nah, selanjutnya dari tadi kita membicarakan terkait produk. Nah, sebenarnya apa saja sih produk yang dihasilkan dari penelitian R&D? Produk yang bisa dihasilkan dari penelitian R&D ini, kalau saya kategorikan itu menjadi dua bentuk, yaitu produk software ataupun perangkat lunak, dan juga produk hardware ataupun perangkat keras gitu ya. Kalau produk software ini, contohnya itu seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan ataupun laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan juga sebagainya. Sedangkan produk hardware-nya misalkan seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium, paket, ataupun program pembelajaran. Jadi, produk yang dihasilkan dari R&D ini tidak selalu berbentuk alat gitu ya. Jadi kita juga bisa membuat misalkan sebuah modul ataupun materi pembelajaran ataupun materi pembelajaran untuk siswa contohnya. Nah, dari penelitian R&D ini. Nah, selanjutnya kita mau bahas terkait dengan model-model R&D. Boleh di next. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali model-model dari R&D. Cuma saya di sini ambil 4 model yang mungkin sering peneliti pakai gitu ya. Di sini ada 4. Yang pertama itu model Borch and Gold, yang kedua itu model Sugiono, yang ketiga model Dick and Carey, dan yang keempat model Eddy. Nah, sekarang kita bahas tahapan-tahapan dari masing-masing model ini gitu ya. Boleh di next. Yang pertama kita bahas terkait model Borch and Gold. Dari yang pertama ini ada 10 tahapan dari Borch and Gold ini. Yang pertama itu Research and Information Collection ataupun penelitian dan pengumpulan data. Di mana di tahap ini kita melakukan review literatur terkait produk penelitian yang akan kita teliti ataupun kita hasilkan gitu. Review literatur ini bisa dari jurnal di internet ataupun buku-buku teks yang relevan. Selain review literatur itu juga, kita juga bisa melakukan observasi lapangan gitu ya, untuk mendapatkan data-data guna kebutuhan penelitian kita. Lalu yang kedua itu planning ataupun perencanaan, di mana di tahap ini kita mencoba merumuskan tujuan penelitian yang akan kita laksanakan. Kita juga bisa merencanakan tempat dan waktu pelaksanaan, dan juga merencanakan untuk melakukan pengujian. Gitu. Lalu yang ketiga ini ada develop preliminary of product ataupun pengembangan produk awal, di mana di tahap ini kita mulai mengembangkan produk yang akan kita buat gitu. Di sini selain mengembangkan produknya juga, sebisa mungkin ataupun akan lebih baik kita juga mengembangkan juga buku pedoman ataupun panduan dari produk yang akan kita buat, dan juga mengembangkan instrumen evaluasi ataupun mengembangkan instrumen penilaian yang akan nantinya digunakan pada saat pengujian gitu ya. Karena misalkan produk kita berbentuknya alat, tentunya pengguna ataupun penguji nanti akan bingung kalau misalkan nggak ada yang namanya buku pedoman. Oleh karena itu, di tahap ketiga ini sebaiknya juga dibuatkan juga buku pedomannya ataupun panduannya. Lalu di sini setelah produk itu dibuat, akan dilakukan yang namanya pengujian tahap awal ataupun preliminary field testing, di mana biasanya dilakukan di saat misal kalau medianya pembelajaran gitu ya, media pembelajaran untuk siswa biasanya itu dilakukan di 1 sampai 3 sekolah, masing-masing 6 sampai 12 orang atau 12 subjek peserta gitu. Di mana pengujian itu kita lakukan bisa dengan berbagai metode, misalkan interview, observasi, ataupun kuesioner. Namun lebih banyaknya menggunakan kuesioner gitu, supaya nantinya hasil kuesioner itu kita bisa hitung ataupun analisis. Nah, dari hasil tes tersebut,
kita biasanya bisa mendapatkan penilaian ataupun saran-saran dari hasil testing tersebut. Nah, hasil dari saran tersebut kita revisi nih di tahap yang selanjutnya, yaitu revisi hasil uji lapangan terbatas atau main product revision. Nah, di tahap ini tentunya kita merevisi entah itu dari segi fitur, fungsi, ataupun dari segi desain. Nah, untuk selanjutnya, jika produknya udah direvisi, kita uji kembali nih dengan skala yang lebih luas lagi di main field testing. Biasanya digunakan 5-15 sekolah dengan 30 sampai dengan 100 orang. Gitu. Nah, lalu dari hasil main field testing ini, biasa juga mungkin masih ada sedikit kekurangan-kekurangan gitu ya, yang mungkin di tahap pengujian sebelumnya belum ketahuan. Nah, akhirnya di main field testing ini kita bisa tahu apa kekurangannya. Nah, untuk selanjutnya, di tahap selanjutnya, yaitu di tahap operational product revision, itu kita revisi kembali gitu. Direvisi kembali untuk nantinya diuji lagi di operational field testing, di mana tentunya di tes yang terakhir ini kita uji dengan subjek pengujian yang lebih banyak lagi, dengan orang yang lebih banyak lagi gitu. Biasanya dari 10 sampai 30 sekolah dengan 40 sampai 200 orang. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan revisi lagi kalau memang ada kekurangan-kekurangannya. Nah, setelah dari final product revision ini, produk itu mungkin dinyatakan sudah layak gitu ya, dan udah bisa diimplementasikan ataupun diterapkan gitu untuk para siswa. Nah, itu untuk tahapan dari Boards and Goal. Selanjutnya, kita bahas tahapan Sugiono. Boleh di next. Nah, di sini adalah model Sugiono, di mana model Sugiono ini terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama itu potensi dan masalah. Potensi di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang apabila kita manfaatkan ataupun didaya gunakan akan memiliki nilai tambah gitu. Jadi kita di tahap ini kita mencari potensi dan masalah. Untuk selanjutnya, setelah kita memiliki masalah yang akan diteliti, kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilaksanakan dengan cara entah observasi ataupun review literatur. Jadi mirip lah ya sama tahapan yang sebelumnya. Di awal kita melaksanakan namanya mencari permasalahan dan juga review literatur. Nah, selanjutnya di tahap yang ketiga ini kita mulai mendesain produk kita dan kita mulai mengembangkan maksudnya mendesain produk dulu gitu ya. Jadi di tahap yang ketiga ini kita baru sekedar untuk desain produk. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya validasi desain. Biasanya mungkin ketika kita membuat produknya itu sebuah perangkat lunak, misalkan sebuah aplikasi, kan biasanya kita punya desain gitu ya. Desain UI UX biasanya. Biasanya desain itu juga ikut divalidasi sendiri. Nah, nanti hasil dari validasi desain itu akan ada penilaian dan juga mungkin ada feedback ataupun kekurangan-kekurangan dari desainnya untuk nantinya dilakukan revisi desain. Nah, setelah dilakukan revisi desain, kita mulai langsung bisa melakukan pengembangan produk yang akan kita buat. Nah, produknya jika udah kita buat, kita langsung melakukan uji produk di tahap ke-6 ini. Uji produk ini bisa juga dilaksanakan dalam bentuk eksperimen gitu ya. Misalkan membandingkan efektivitas dan juga efisiensi keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem baru. Misalkan kita membuat sebuah media pembelajaran, kita bandingkan nih ketika siswa sebelum memakai media pembelajaran ini dengan setelah siswa menggunakan media pembelajarannya, apakah lebih baik jika gitu ya. Nah, lalu di tahap yang ketujuh ini, dari hasil uji coba itu, kita tahu nih, misalkan apa kekurangan dari produk kita, lalu kita direvisi, lalu setelah direvisi, dilakukan pengujian lagi, dan yang ke-9 direvisi kembali untuk nantinya diproduksi secara massal. Sebenarnya mungkin hampir-hampir mirip gitu ya, untuk Sugiono ini dengan tahap Boards and Goal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, tahap itu ada Dig and Carry. Untuk Dig and Carry ini biasanya untuk model ini digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran gitu ya. Jadi mungkin slide-nya boleh di next. Nah, untuk model Dig and Carry ini biasanya digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran gitu ataupun modul pembelajaran. Di sini ada beberapa tahapan gitu, ada
sekitar 10 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis dan kebutuhan tujuan, di mana di tahapan ini kita mengidentifikasikan masalah gitu ya. Sama seperti metode-metode yang sebelumnya, di awal kita mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan yang perlu dipecahkan. Lalu yang kedua itu melakukan analisis instruksional. Maksudnya apa? Di sini kita menganalisis tujuan pembelajaran dan apa yang diperlukan peserta didik untuk mencapainya. Lalu yang ketiga itu analisis pembelajar dan konteks. Maksudnya pembelajar ini adalah peserta didik. Jadi nanti kita menentukan nih keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan oleh peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya akan digunakan pada produk pembelajaran yang akan dikembangkan. Lalu di sini yang keempat adalah merumuskan tujuan performasi, di mana pada tahap ini kita menggambarkan tujuan khusus dari program ataupun prosedur dan proses dari produk yang akan dikembangkan. Yang kelima adalah mengembangkan instrumen. Lalu mengembangkan instrumen ini maksudnya instrumen penilaian yang akan kita gunakan pada saat pengujian nanti ya. Lalu yang keenam itu mengembangkan strategi instruksional, di mana strategi ini lebih kepada bagaimana kita sebagai peneliti mendesain atau mempresentasikan produk yang kita kembangkan kepada siswa ini. Nah, lalu yang ketujuh itu mengembangkan dan memilih material instruksional. Maksudnya adalah di sini tahapan utamanya gitu, di mana pada tahapan ini kita mulai mengembangkan materi pembelajaran yang akan kita buat gitu. Lalu di tahap ke-8 ini merancang dan melakukan evaluasi formatif, sama seperti model-model sebelumnya. Di sini kita melakukan uji coba, entah itu uji coba dari mulai tahapan kecil, menengah, sampai uji coba skala besar. Untuk nantinya dilakukan revisi ya dari hasil pengujian tersebut. Nah, nantinya jika sudah dilakukan revisi, kita melaksanakan evaluasi sumatif lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di tahapan yang ini, mungkin untuk pengujiannya sedikit ya. Kita melakukan pengujian sekali, revisi, lalu pengujian lagi gitu. Untuk sebelumnya nantinya akan diterapkan ke siswa. Lalu yang terakhir itu ada model EDI. Boleh di next. Nah, model ini di sini ada 5 tahapan ya, dan tahapannya mungkin lebih simpel, di mana ada analisis, design, development, implementation, juga evaluation. Sebenarnya tahapan ini hampir sama dengan model-model sebelumnya, di mana di tahapan pertama, analisis, kita melakukan analisis kebutuhan, kita melakukan review literatur, lalu di tahap yang kedua itu desain, kita melakukan desain terhadap produk yang akan kita buat. Lalu di tahapan development, kita membangun produk yang akan kita buat. Di tahap 4 itu implementation, kita melakukan pengujian, ini maksudnya kita melakukan pengujian. Lalu yang kelima ini evaluation, di mana kita melakukan evaluasi ataupun revisi dari hasil pengujian tersebut. Nah, itu adalah model-model dari macam-macam model dari R&D. Nah, lanjut. Nah, di sini saya ada beberapa contoh dari judul penelitian R&D yang bisa teman-teman baca juga. Contohnya ada pengembangan buku ajar berbasis lokal materi keanekaragaman buku burung di Kota Surakarta sebagai sumber belajar alternatif biologi untuk siswa SMA. Lalu ada juga pengembangan alat peraga pembelajaran matematika untuk kelas 3 SD dengan materi perkalian berbasis metode Montessori. Lalu juga ada penelitian yang mungkin hasilnya itu berupa produk aplikasi, misalkan pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada materi sistem peredaran darah manusia, dan juga lainnya ya. Bisa dilihat dari judulnya sendiri, itu di depannya digunakan kata pengembangan yang menandakan penelitian tersebut merupakan penelitian R&D atau penelitian dan pengembangan gitu. Di mana hasilnya itu berupa sebuah produk. Nah, ini mungkin bisa teman-teman baca juga. Nah, selanjutnya bisa di next. Nah, di sini saya kasih contoh sistematika penulisan. Namun sistematika penulisan ini sebenarnya disesuaikan kembali dengan aturan yang berlaku. Mungkin ya, misalkan teman-teman KPM bikin penelitian R&D, KPM juga biasanya juga udah punya apa ya, aturan sendiri buat penulisan R&D-nya. Cuman ini saya kasih coba
sistematika penulisan pada umumnya gitu ya, di mana terdiri dari 5 bab, di mana bab pertama itu pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Lalu di bab 2-nya ada kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian yang relevan, dan juga kerangka konseptual. Lalu di bab 3-nya ada metodologi penelitian, di mana subbabnya sendiri ada waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Lalu di next. Lalu di bab 4-nya sendiri hasil dan pembahasan, di mana kita menyajikan desain awal produk, terus hasil pengujian pertama, revisi produk, hasil pengujian kedua, revisi produk, penyempurnaan produk, pembahasan produk. Dan bab kelima, kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, nanti mungkin teman-teman yang belum pernah bikin penelitian bisa menjadikan acuan sistematika penulisan ini ya untuk menjadi ketika membuat penelitian R&D. Boleh di next. Nah, di sini saya ada contoh judul dan rumusan masalah dari sebuah penelitian. Di sini ada judul penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash CS5 untuk SMK kelas 11 kompetensi keahlian administrasi perkantoran pada kompetensi dasar menguraikan sistem informasi manajemen. Di mana berdasarkan judul tersebut dirumuskan 4 masalah. Yang pertama itu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sebagai media pembelajaran administrasi perkantoran untuk siswa kelas 11, lalu bagaimana penilaian ahli materi dan ahli media terhadap media pembelajaran, lalu yang ketiga itu bagaimana penilaian siswa terhadap media pembelajarannya, dan yang keempat ini bagaimana kelayakan produknya gitu. Jadi tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, di RN itu perlu ada yang namanya validasi ataupun pengujian gitu ya. Validasi di sini maksudnya itu penilaian produk kita, penilaian kelayakan produk kita yang dinilai oleh ahlinya gitu. Dan validasi ini ada 3 jenis. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, jadi validasi untuk validasi biasanya terdapat 3 jenis validasi. Pertama itu validasi materi, validasi media, dan juga penilaian peserta didik. Sebenarnya ada lagi validasi yang namanya validasi bahasa gitu ya. Cuman saya nggak cantumkan di sini. Cuman untuk validasi bahasa itu sendiri sebenarnya jarang dilakukan. Cuman mungkin ada beberapa case ataupun beberapa kasus yang memang diperlukan validasi bahasa. Cuman pada umumnya cukup di materi dan media ini saja. Untuk penilaian peserta didik ini, kalau memang kita buat penelitiannya itu untuk siswa ataupun kita buat media pembelajaran yang terkait dengan siswa, kita tambahkan penilaian peserta didiknya. Namun untuk yang biasanya itu ada materi dan media aja udah cukup. Nah, di sini biasanya kalau di sini ada contoh kisi-kisinya. Kalau di materi itu tentunya kita di sini penilai itu atau validator itu akan menguji materi atau yang ada pada produk kita. Misalkan kita bikin media pembelajaran sebuah aplikasi, tentunya si validator itu akan menilai materi yang akan disajikan pada aplikasi kita, apakah sudah sesuai dengan kurikulum, apakah sudah sesuai dengan materi yang memang ada di sekolah. Nah, itu akan dinilai di tahap validasi materi ini. Seperti bisa kita baca juga gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada di media. Kalau media ini lebih ke arah tampilan gitu ya, ataupun di sisi pemrograman kalau memang produknya itu berupa aplikasi, di mana nanti validator itu akan menilai dari segi desain, tampilan, warna, font aplikasi juga biasanya itu dinilai apakah fontnya itu terlalu besar ataupun terlalu kecil, ataupun misalkan warnanya terlalu terlalu ngejreng gitu ya, atau menjadi kurang terlihat warnanya atau tulisannya kurang terlihat. Nah, itu akan dinilai di ahli media. Nah, lalu di sini ada kisi-kisi penilaian peserta didik. Nah, untuk pengujian terhadap peserta didik atau pengujian terhadap siswa, kita juga buat yang namanya instrumen untuk peserta didiknya, di mana nantinya peserta didik atau siswa juga akan mencoba aplikasinya. Nanti setelah mencoba aplikasinya, si peserta didik itu akan mengisi kuesioner penilaiannya gitu. Nanti kita akan tahu nih apakah dengan menggunakan produk ini
siswa itu sudah paham atau belum gitu ya. Karena itu juga kan kita akan analisis juga ya, apakah siswa sudah paham menggunakan media pembelajarannya atau belum. Boleh di next. Nah, oke. Oh, mungkin tadi adalah slide terakhir dari materi R&D kita kali ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, makasih banyak ya Kak Adi. Keren banget nih pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Adi dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya, kita lanjut ke acara sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat Zoom dengan format yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu nama instansi pertanyaan. Baik, apakah ada yang sudah bertanya? Jika belum, saya dulu ya Kak, mau tanya nih. Boleh. Jadi, ya, Kak Adi sendiri pernah pakai model R&D yang mana nih? Terus kenapa pakai model itu? Oke. Untuk model sendiri, oh ya pertanyaannya itu model apa yang saya pakai ya sebelumnya. Untuk model sendiri yang pernah saya buat itu Sugiono dan juga Edi. Ya, jadi kenapa saya pakai itu? Pertama untuk yang Edi sendiri, tentunya tahapan Edi itu istilahnya lebih ringkas dan juga memang nggak memerlukan banyak waktu dan pengujian gitu ya. Biasanya saya bikin penelitian R&D pakai Edi itu kalau memang penelitiannya itu bukan apa ya produk yang besar ataupun gimana gitu. Produk yang misalkan sederhana, misalkan bikin aplikasi sederhana gitu ya. Nah, saya biasanya pakai metode EDI ataupun model EDI gitu ya. Karena di situ EDI juga pengujiannya nggak ribet gitu. Karena di situ pengujian cuma sekali dan juga nggak memerlukan banyak waktu gitu. Tapi akan lebih bagus sebenarnya kalau kita misalkan pakai model penelitian yang lain kayak Sugiono dan lainnya. Kayak saya waktu itu bikin juga pakai Sugiono untuk penelitian yang memang berkaitan dengan sisi siswa gitu. Jadi saya dulu pernah bikin media pembelajaran buat siswa, di mana memang harus ada pengujian ke siswanya langsung gitu ya, supaya hasilnya itu lebih baik lagi, lebih bagus lah karena udah ada pengujian ke siswanya sendiri. Kalau misalkan saya bikin media pembelajaran pakai Edi kan nggak langsung ke siswa ya, itu langsungnya ke validator. Tapi kalau pakai Sugiono itu langsung ke siswanya. Itu mungkin jawabannya. Jadi sebenarnya tergantung ini sih, tergantung penelitian apa yang akan kita buat dan disesuaikan juga dengan sumber dayanya. Maksudnya sumber daya ini kita bikin penelitian ini sendiri atau rame-rame gitu. Kalau sendiri kan tentunya perlu waktu yang cepat gitu untuk melaksanakan penelitiannya dan nggak bisa lama gitu. Jadi mungkin bisa cocoknya ke Edi gitu. Cuman kalau misalkan kita berkelompok, mungkin cocoknya lebih cocok ke Sugiono ataupun Dick and Carey dan Borch and Goal. Oke, itu jawabannya. Terima kasih. Untuk yang lain, silahkan bertanya. Jangan malu-malu ya. Oke, udah ada Raihan dan Kosrum. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Adi
pemaparan materinya bagus banget buat kita semua. Nah, pertanyaan dari saya nih Kak, apa aja sih kesulitan-kesulitan yang kita temui gitu pas lagi melakukan penelitian R&D gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke. Terkait kesulitan, ya. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin juga orang lain bisa mendapatkan kesulitan yang berbeda. Yang pertama ini tentunya kesulitan dalam hal pengujiannya gitu. Kadang kita bikin media pembelajaran, kan kita harus tentukan juga ya kriteria si penguji ini bagaimana gitu ya. Maksudnya penguji ini penguji validasinya dulu ya. Kriteria pengujinya ini gimana? Apakah dia harus yang sudah berpengalaman? Apakah pengujinya harus seorang profesional gitu ya? Pernah saya juga cari penguji khusus banget buat yang namanya penguji seorang psikolog. Nah, itu agak susah nih buat nyari penguji seorang psikolog gitu. Karena ya mungkin waktu itu karena belum tahu ya di mana cari psikolog untuk pengujian penelitian. Cuman pada akhirnya dengan nanya-nanya ke orang ataupun cari-cari di internet, saya bisa tahu tuh mana psikolog yang bisa dijadikan sebagai validator gitu. Lalu yang kedua itu pengujian pas ke siswanya juga, kan kita langsung datang ke siswanya ya. Dan kadang penilaian untuk siswa itu siswa sendiri yang isi, kan penilaiannya untuk siswa ya. Kadang siswa juga ngisinya asal-asalan gitu. Nah, itu juga yang menjadi kesulitan karena nanti akan berpengaruh ke hasil analisisnya gitu. Nah, itu mungkin beberapa kesulitan yang pernah saya hadapi. Lalu apalagi ya? Kesulitan, mungkin kesulitannya salah satunya di sisi pengembangannya kali ya. Karena kan dalam mengembangkan sebuah produk tentunya ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dilakukan. Apalagi misalkan kita membuat sebuah alat gitu ya. Waktu itu pernah saya di P3KPM gitu ya, bikin sebuah alat. Ternyata alatnya tidak sesuai yang diharapkan karena mungkin entah itu ada faktor bahan bakunya kurang baik ataupun faktor lainnya gitu. Nah, tentunya itu jadi sebuah concern ataupun kekhawatiran gitu ya. Namun ya bagaimanapun caranya produk itu harus jadi gitu. Nah, itu salah satunya di sisi pengembangannya juga mungkin juga ada mengalami kesulitan. Ini itu sih kalau pengalaman saya kalau untuk kesulitan yang dihadapi. Oke Kak, makasih Kak. Hmm. Baik, selanjutnya nih udah ada pertanyaan di DM saya, Kak Adi, dari Gaitsa UNJ. Dia tanyanya itu kalau LND kan modelnya banyak ya Kak. Nah, alasan ilmiah buat pakai model tersebut sama cara milih model yang tepat gimana ya Kak? Oke. Untuk secara ilmiahnya mungkin biasanya kita alasannya ditulis di papernya ya kali. Mungkin kenapa alasan kita milih model itu. Kalau alasan ilmiahnya mungkin bisa sesuaikan dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Kan biasanya kita ngambil metode atau ngambil sebuah penelitian, ada namanya penelitian relevan gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih di penelitian relevan yang kita ambil, mereka pakainya apa gitu. Misalkan saya mau ambil saya bikin penelitian di mana penelitian relevannya ini ngambil metode Dick and Carey. Nah, nah itu bisa jadi alasan ilmiah kenapa kita ambil Dick and Carey itu sendiri gitu. Terus misalkan juga alasan ilmiahnya karena memang penelitian ini cocok digunakan untuk produk yang akan kita buat. Seperti misalkan kita bikin materi pembelajaran. Seperti yang saya dijelaskan di PPT tadi, metode yang cocok untuk metode Dick and Carey itu biasanya digunakan untuk bikin materi pembelajaran karena dilihat dari tahapan-tahapannya sendiri, dia itu tahapan untuk membuat sebuah materi pembelajaran. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah alasan kenapa kita memilih model tersebut.
Cuman biasanya kalau bikin produk-produk kayak aplikasi ataupun media pembelajaran kayak misalkan kartu biasanya ada penelitian bikin kartu pembelajaran gitu. Nah, itu biasanya bisa pakai Boards and Goal, Sugiono ataupun Edi. Nah, mungkin itu disesuaikan sama kebutuhan dan juga penelitian terdahulu ataupun penelitian relevannya. Itu sih mungkin alasannya kenapa misalkan kita ambil sebuah metode ataupun model. Mana gitu, apakah sudah dipahami? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih Kak Adi. Dari Sofiatul Zahra, apakah ada potensi bias dalam penelitian R&D? Kalau ada, langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengurangi bias itu? Oke. Sebelumnya boleh dijelaskan ya, biasnya itu contohnya kayak gimana? Apakah maksudnya subjektif atau kayak gimana? Gimana Sofi? Sofi? Oke, dari pengamatnya ya. Maksudnya misalkan dari peneliti. Oke, oke, oke. Mungkin sebenarnya kalau untuk potensi bias itu kecil ya, karena apa? Karena asalkan kita melakukan pengujian gitu ya. Kita melakukan pengujian dan biasanya kan pengujian itu ada nilai yang diberikan oleh penguji, ada nilai yang diberikan oleh validator, di mana nantinya hasil dari pengujian itu berupa angka gitu ya. Dan angka itu mendeskripsikan apakah produk kita itu layak atau enggak untuk digunakan. Jadi kalau misalkan ada apa ya alat ukurnya, saya agak lupa lagi gitu. Misalkan angkanya nilainya di atas 80 itu artinya kurang baik ataupun maksudnya nilai di atas 80 itu baik, di bawah 80 itu kurang baik. Nah, dari hasil dari hasil analisis tersebut, hasil perhitungan tersebut, kita dapat simpulkan di akhir bahwa uh, produk kita itu memang layak untuk digunakan gitu. Jadi untuk potensi bias kecil kemungkinannya karena asalkan kita melakukan pengujian ya. Kalau kita nggak melakukan pengujian dan tiba-tiba kita menyatakan kalau produk kita itu bagus dan layak untuk digunakan, yaitu hasilnya bakal bias gitu. Karena nggak ada dasar kenapa kita menyebut produk kita itu baik atau enggaknya gitu. Kalau kita melakukan pengujian sebelumnya, kan kita punya dasar ya. Dasar kenapa produk kita itu layak digunakan. Nah, mungkin itu jawabannya. Sofi, sudah jelas ya? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir ya Kak. Namun bila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kontak ke Kak Adi langsung ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke acara sesi kesimpulan, yaitu dari saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Untuk kesimpulannya adalah penelitian pengembangan ini sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Lalu ada 3 tujuan, salah satunya adalah menguji keefektifan produk yang telah selesai dibuat. Lalu kenapa perlu melakukan penelitian pengembangan? Salah satunya adalah meningkatkan kinerja. Lalu ada karakteristik R&D, salah satunya ada mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Lalu untuk produk yang dihasilkan ada software dan hardware, dan untuk model-modelnya ada banyak ya teman-teman. Namun Kak Adi tadi menyampaikan hanya 4, yaitu model Box and Goal, terus ada model Sugiono, Edgy, dan Big and Carry.
Lalu untuk contoh penelitiannya, salah satunya ada pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada materi sistem peredaran darah manusia. Baik, cukup sekian kesimpulan dari saya. Alhamdulillah ya teman-teman, pada sesi kali ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Adi dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya adalah sesi sertifikat secara simbolis untuk Kak Adi selaku pembicara nalari pada malam. Oke, baik. Sertifikat nasional nomor 079 garing XAPM UNJ garing 6 garing 2023 diberikan kepada Kak Adi Rahman Eskom sebagai pembicara dalam kegiatan nalar ilmiah dan nasional dengan tema penelitian R&D yang diselenggarakan oleh KPM UNJ Jakarta 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KPM UNJ yaitu Yusuf Niko Fitrianto APMM dan Kepala Divisi PSDR KPM UNJ yaitu Satya Wahyundisi APMM. Baik, selanjutnya ada dokumentasi dengan Kak Adi ya, sertifikatnya. Untuk operator boleh ya, saya bantu hitungnya. 1, 2, 3. Apakah sudah operator? Terima kasih ya sertifikatnya. Saya terima. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Baik, untuk acara kali ini, di sini saya selaku moderator pamit undur diri apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC yaitu Pak Burhan. Baik, terima kasih kepada Kak Adi sebagai materi pada malam hari ini dan juga Kak Ellen sebagai moderator yang telah memandu jalannya materi pada nalari hari ini. Untuk selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada moderator. Pada teman-teman operator dipersilakan. Baik, di sini ada sertifikat dengan nomor 080/E KPM UNJ /6 2023 diberikan kepada Esri Posima APMP sebagai moderator dalam kegiatan nalari atau nalar ilmiah 8 nasional dengan tema penelitian R&D yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta 23 Juni 2023, Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Yusuf Niko Fitranto ditandatangani, Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Tia Wahyuningsih ditandatangani. Diterima ya Kak Ellen. Baik, selanjutnya kepada teman-teman peserta semua, setelah ini akan ada post test yang akan tersedia di kolom chat Zoom maupun di grup WhatsApp nalari ya teman-teman. Kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi post test yang telah disediakan. Karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan diberikan setelah teman-teman mengisi post testnya. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Maka kepada seluruh partisipan Zoom, pada teman-teman semua, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, teman-teman semuanya on cam ya. Ayo on cam semuanya.
Oke, ditunggu sampai pukul 20.48 ya teman-teman. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang masih ingin mengaktifkan kameranya? Oke, kepada teman-teman operator, mohon bantuannya untuk melakukan screenshot. Baik, kita dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada teman-teman moderator dan juga pemateri KADI pada malam hari ini. Baik, acara demi acara telah kita lalui dan juga hari sudah semakin larut. Maka acara pada malam hari ini saya tutup. Sekian, saya Ahmad Burhan Falahi sebagai Master of Ceremony. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.